Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Dinamika Islam di Jawa, Konflik Wali Songo Syekh Siti Jenar. Di bagian ke-11, Syekh Lemabang menghadap Giri Kedaton dan pertempuran prajurit Demak dan Daha. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Pupuh ke-12, Marganing Kamoktan. Yang mengada hanya keheningan memuncak, menyingsing seolah terbit dari pusaran aneh yang tak diketahui dari mana dan apa. Menakupi begitu saja ke sekujur pori-pori kesadaran. Terasa hangat, tapi hangat yang aneh, lebih sejuk, semacam perpaduan antara kehangatan dan kesejukan. Tapi bukan, yang benar, perpaduan kesejukan dan kedamaian. Bukan juga. Pikiran tak lagi mampu memeriksanya. Pikiran tak berkutik. Pikiran tak lagi berarti. Pikiran telah larut. Pikiran seolah terlampaui. Dan di sana, entah di mana, banyak pusaran-pusaran lain mengada, bertingkat-tingkat, tak terbatas. Pusaran itu terkait satu dengan lainnya. Yang lebih atas memberikan keterangan kepada pusaran yang ada di bawah. Mana ada atas dan bawah? Mendadak ada kendak, sontak, untuk memasuki pusaran yang ada di depan. Dan satu kali lesatan, tubuh telah memasukinya. Bukan tubuh. Entah apa, karena tak terasa lagi ada kaki dan tangan. Tak terasa lagi ada kulit dan daging. Bahkan tak terasa lagi ada kepala. Seperti sebuah aliran, menggetar-getar lembut, menerpa diri, dan tak lagi punya tubuh. Apakah itu? Dan apakah yang diterpanya ini? Entah. Lamat-lamat, bumi bergetar, padat, pekat. Di manakah sebenarnya dia berpijak ini? Warna hitam kelam, mengepul-ngepul cepat, dan dengan kecepatan yang tak terbayangkan, bagaikan kumpulan asap. Warna itu mendadak mewujud dalam sosok tubuh yang dikenalinya. Wujudnya sendiri, tapi menghitam legam. Berdenging kumpalan itu, dan dengingan yang diterimanya membentuk sebuah bisikan. Hulun, sang Banaspati Raja Kepu Kenanga, bergulung melenyap, hilang tak berbekas, dan mendadak hawa panas menyambar-nyambar, diiringi gumpalan berbentuk kabut yang dalam kecepatan tak terbayangkan mengadakan sebuah perwujudan. Lagi-lagi perwujudannya sendiri, menyala merah, berkobar-kobar, hawa panas berdentang, menerpa dirinya dan membentuk sebuah bisikan. Hulun, sang Banaspati Kepu Kenanga, bergulung lenyap dengan cepat, dan arus angin mendadak membadai, diiringi hadirnya gumpalan semacam kabut, dan dalam kecepatan yang tak terperi, mewujud dalam sosok dirinya, berwarna kuning keputih-putihan. Hempasan badai menerpa dirinya dan membawa bisikan. Hulun, sang Rajapati Kepu Kenanga. Dan sekali lagi, perwujudan itu musnah. Bahkan detik kemusnahannya pun tak juga bisa diketahui kapan terjadi. Tiba-tiba muncul gulungan air bah, mengalir deras, menyapu-nyapu kesadaran. Dalam sekejap, membentuk gumpalan embun yang lantas berwujud dalam sosok yang mirip dirinya. Putih, bening, namun tiada kecemerlangan. Gumpalan itu membawa bisikan tegas. Hulun, sang Anggapati Kepu Kenanga. Seiring melenyapnya perwujudan putih dan bening, melengking-lengkinglah suara. Hong. Suara itu menembusi sekujur kesadarannya, menyibaki sekelas sekat yang semula yang ternyata tertutup rapat.
menggetarkan secara lembut sesuatu yang terdalam. Lulus sudah semuanya, lemas sudah segalanya. Bias-bias warna seketika terpampang, dan pada akhirnya sebatang pohon beringin yang tumbuh terbalik nyata terlihat. Ong Aksobya, Tata Kitang Iswara Dewa Dibya, Hong Hyang Ratna Sambawari Seki Patara Data, Sang Hyang Mahamara Siramtam, Ika Tamitaba, Sri Amokasidi, Sira Wisnu Mahadikara. Hong Asyobya, tiada beda dengan Iswara. Ratna Sambawa, tiada beda dengan Patra Data. Mahamara, tiada beda dengan Amitabha. Dan Amokasidi, tiada beda dengan Wisnu. Tersungkur sudah, dan di dalam ketersungkurannya kesadaran lain merasuk, kesadaran yang lebih rendah. Lamat-lamat dilihatnya sebuah gapura. Gapura dalam pribadinya. Seseorang berdiri di sana, dan dia tersenyum kepadanya. Sosok itu telah dikenalinya. Udara dihirup dalam. Hong Ahung, Sarwa Sampurna, Ya Nawaswaha. Kini seluruh tubuh kasarnya telah kembali dirasainya, utuh, mulai ujung rambut hingga ujung kaki. Bu kemenyan menelusup cuping hidungnya. Diangkatnya kedua tangan ke atas upun-upun, menyembah. Kemudian seiring diturunkannya kedua tangan, perlahan dibukanya kedua kelopak mata. Diputarnya tubuhnya membalik, yang semula bersila menghadap Pratima Linggayoni, kini membelakanginya. Dan tidak berapa lama, seseorang muncul dari pintu sanggar pemujaan. Sanggar yang terbuka tanpa atap, hanya dikelilingi tembok yang terbuat dari batu cadas setinggi tubuh manusia. Sosok yang tiba di depan pintu menghaturkan sembah, memohon izin untuk masuk ke areal sanggar pemujaan. Dan yang tengah duduk dalam sanggar pemujaan memberikan izin dengan isyarat tangan kanannya. Sosok yang diberikan izin berjalan setengah membungkuk mendekat. Setelah berada cukup dekat, dalam jarak 1 tombak, dia segera mengaturkan sembah dan duduk bersimpuh. Nyuwun Pangsama Pakulun. Ada seorang dari pesisir yang datang dan ingin bertemu dengan Pukulun. Siapa beliau? Nyuwun Pangsama. Susunan Syekh Lemabang. Suruh beliau masuk. Persilakan langsung ke sini. Singgih Pukulun. Dan sempat terangkat. Sosok itu berjalan simpuh ke belakang untuk beberapa jauhnya, lantas membalikkan badan, kemudian berjalan setengah jongkok hingga keluar dari area sanggar pemujaan. Tidak berapa lama, nampak seseorang telah dihantarkan menuju sanggar. Melihat kehadirannya, sosok yang masih bersila segera bangkit, berjalan ke arah pintu dan menyambut tamunya. Sang tamu memberikan sembah dada. Sarwahayu, Ikang Kateman. Segala keselamatan semoga ditemui anak Mas Pukulun. Sambut yang berdiri di depan pintu sanggar. Aduh, Paman Syekh Abdul Jalil. Ayo, mari, silakan masuk ke sanggar pemujaan. Orang yang disebut Syekh Abdul Jalil, yang tak lain adalah Syekh Lemabang, tersenyum. Kemudian mereka melangkah masuk ke areal sanggar pemujaan. Syekh Lemabang berjalan mengikuti sosok muda yang tak lain adalah Raden Kepukenongo atau Ki Ageng Pengging. Keduanya menuju ke tepi sanggar, di mana di sana terdapat sebuah pendopo berlantai marmer. Ki Ageng Pengging masuk ke dalam pendopo diikuti oleh Syekh Lemabang. Keduanya kemudian duduk bersila, saling berhadapan. Angin apa gerangan yang membawa Paman Syekh singgah kemari? Sudah lama saya tidak menghirup udara Pengging anak Mas Pukulun. Senyum tergambar di bibir Ki Ageng Pengging. Masih ingat juga Paman Syekh kepada saya?
seorang petani dusun yang tiap hari bergelut dengan lumpur sawah. Ah, tanah yang anak mas Pukulun garap ternyata menumbuhkan padi yang subur. Ki Ageng kembali tersenyum. Benarkah Paman Syekh? Pastinya berbeda dengan tanaman Paman Syekh. Bibit padi yang saya semaikan di sini hanya diairi oleh air pegunungan, memancar dari tempat terpencil, dari sela-sela bebatuan hutan yang banyak dihuni oleh para lelembut dan para dewa. Sedangkan bibit padi milik Paman Syekh diairi oleh air samudra yang luar biasa luasnya. Ah, bedanya hanya terletak pada berasnya. Beras saya terasa lebih asin saja. Tawa terdengar. 3 ceti nampak bersimpuh di pinggir pintu Pamujan, memberikan sembah dari kejauhan. Ki Ageng Pengging memberi syarat dengan tangan kanannya agar mereka masuk. 3 ceti masuk sembari membawa minuman dan hidangan. Menuju pendopo, menatanya dengan hati-hati, memberikan sembah, kemudian undur diri. Mari Paman, silakan dinikmati hidangan pedalaman ini. Mereka berdua meraih gelas kuningan, mendekatkan mulut masing-masing dan menekuk cairan yang ada di dalamnya. Anak mas Pukulun, terdengar Sel Mabang membuka suara. Sebenarnya tujuan saya ini hendak ke Tandes, memenuhi undangan Kanjeng Sunan Giri. Ki Ageng Pengging sedikit menyipitkan mata. Warta yang saya dengar, bukankah Paman Syekh tengah menjauh dari majelis wali? Itu benar, namun undangan ini bersifat pribadi, bukan atas nama majelis wali. Lantas, apa yang dikehendaki oleh Paman Sunan Giri? Hanya beliau yang tahu anak mas Pukulun. Tapi setidaknya, dengan memenuhi undangan ini, hubungan saya dengan Kanjeng Sunan Giri yang selama ini sempat merenggang bisa direkatkan kembali. Apakah itu artinya Paman Syekh hendak terjun ke pemerintahan pula? Syekh Lemabang tersenyum. Tidak terfikirkan oleh saya tentang itu anak mas Pukulun. Helaan kecil terdengar dari Ki Ageng Pengging. Apalah artinya saya ini anak mas? Tidak setitik pun mengalir darah para Batara Majapahit di tubuh saya. Bahkan sempat berembus kabar, konon katanya saya ini berasal dari cacing tanah. Ki Ageng Pengging tersenyum tipis. Saya mendengarnya juga Paman Syekh. Tapi benarkah Paman Syekh berasal dari cacing? Tiada lain, benar juga kata orang itu. Saya ini orang sutro, seekor cacing anak mas Pukulun. Ki Ageng Pengging menggeleng-gelengkan kepala dan bergumam. Sutro atau bukan, akhirnya toh mati juga. Syekh Lemabang menatap Ki Ageng Pengging dengan tatapan lembut dan tajam. Dan saya tertarik dengan kata mati itu anak mas Pukulun. Ada detak aneh menyergap dada Ki Ageng Pengging. Apa yang membuat Paman Syekh tertarik? Dalam kematian ada pengajaran dari alam kepada setiap manusia. Pengajaran untuk melepas segala kecintaan pada dunia. Dalam kematian, tanpa disadari, manusia mampu menengok kondisi batinnya sendiri. Tahap-tahap menuju titik terhentinya napas. Pada saat itulah tabir batin serta-merta terbuka. Setiap manusia, baik yang awam maupun yang ahli batin, akan disuguhi berbagai macam perwujudan dirinya sendiri. Wujud pikirannya, perasaannya, kemarahannya, kebenciannya, kerinduannya. Ki Ageng Pengging tercenung. Apa yang dialami pada saat ini terlempar dalam keheningan. Saat bertafakur, saat bersemedi, sungguh tak ada beda dengan pengalaman saat kematian mendekati. Dan jika kesadaran terhanyut pada salah satu perwujudan yang tengah menampak, aduh, celakalah dirinya. Itulah perlunya
mempelajari kondisi kematian selama masih hidup. Bukankah begitu Paman Syekh? Senyum mengembang di bibir Syekh Lemah Abang. Dan anak Mas Pukulun telah mempelajarinya dengan benar. Ah, saya ini masih bodoh Paman Syekh. Benarkah? Ki Ageng Pengging tersenyum. Anak Mas Pukulun, bolehkah saya memegang salah satu bagian tubuh anak Mas? Ki Ageng Pengging menatap Syekh Lemah Abang tenang. Silahkan Paman Syekh. Syekh Lemah Abang bangkit, kemudian berjalan mendekat. Tepat di hadapan Ki Ageng Pengging, Syekh Lemah Abang duduk bersila. Anak Mas Pukulun, saya Paman Syekh. Di manakah pintu kematian? Tirto Nirmoyo, apakah itu? Air sejati, air kehidupan. Benar. Ma'ul Hayat, di sinikah tempatnya? Syekh Lemah Abang memegang ubun-ubun Ki Ageng Pengging lembut, dan seketika kerjapan aliran aneh mencakupi sekujur tubuh Ki Ageng Pengging. Mata kesadarannya mendadak menangkap cahaya yang hilang gemilang, indah luar biasa. Cahaya itu berpusar-pusar, menggeletar, menusuk-nusuk halus sesuatu yang seolah menghalangi pintu yang ada di ranah batinnya. Ki Ageng Pengging menikmatinya. Ki Ageng Pengging terpesona. Di tengah keterpesonaannya, mendadak muncul cahaya berwarna-warni. Semula dalam satu gumpalan, kemudian memecah. Walaupun setiap cahaya tetap terkait dalam suatu ikatan. Dan telinga Ki Ageng Pengging mendengar suara bisikan. Perhatikanlah anak Mas Pukulun, itulah wujud dari 10 indriamu. Cahaya itu meredup, lantas berubah menjadi cahaya kekuningan yang luar biasa menyilaukan. Ki Ageng Pengging membatin. Pangarep uripine roh budi, penjaga gerbang kesadaran, pemimpin para indria, saudara saya yang ada di barat. Itulah mana sang Merajapati pikiran saya. Dan terdengar bisikan. Tepat anak Mas, saya menyebutnya Naf As-Suwiyah. Dan cahaya itu menampak dalam sosok dirinya, dengan tubuh putih kekuning-kuningan. Bahkan pakaian yang dikenakannya pun berwarna kuning. Tubuh itu lantas melenyap. Kini berpusar-pusar cahaya merah dengan hawa panas luar biasa. Dan pusaran cahaya berwujud dalam perwujudan dirinya, dengan tubuh merah menyala-nyala. Bahkan pakaian yang dikenakannya pun berwarna api. Ki Ageng Pengging membatin. Saudara saya yang ada di selatan, sang Banaspati, itulah perasaan saya. Bisikan kembali menerpa. Tepat anak Mas, saya menyebutnya Naf Al-Amarah. Wujud itu melenyap, dan hadir cahaya bergulungan, hitam pekat, benar-benar menyesakan. Keadaan seolah-olah menjadi sempit menghimpit, dan menampak sosok dirinya dengan tubuh hitam legam. Bahkan busana yang dikenakannya pun berwarna hitam. Ki Ageng Pengging membatin. Saudara saya yang ada di utara, Cita, sang Banaspati Raja, itulah ingatan saya. Terdengar suara membisik. Benar anak Mas, saya menyebutnya Naf Al-Luamah. Dan wujud itu musnah. Hadir cahaya terang, putih berkilauan, menyilaukan, bergulung bagai aliran air, dan berwujud sosok mirip dirinya, dengan tubuh putih. Bahkan busananya pun putih. Ki Ageng Pengging membatin. Saudara saya yang ada di timur, Budi, sang Anggapati, itulah kesadaran saya. Bisikan menerpa. Benar sekali anak Mas, saya menyebutnya Naf Al-Mutmainah. Dan mendadak semuanya sirna, kosong, hening mendamaikan. Bisikan terdengar. Lantas, siapakah dalam diri anak Mas
yang menyaksikan itu semua. Ki Ageng Pengging diam. Dia memfokuskan diri, memasarkan diri, menyerahkan diri total kepada Sang Hyang Jagatnata, penguasa semesta. Dan mendadak hilang kesadarannya. Suatu kesadaran yang lebih agung melingkupinya. Kesadaran yang luar biasa. Kesadaran yang tak memiliki sekat-sekat batasan. Kesadaran Adi Buddha, kesadaran para Miyasa, kesadaran para Mashiwa. Tekanan kecil tepat di antara dua alis mata telah dirasakannya, dan terdengar suara, "Hentikan anak mas, hentikan, cukup." Namun Ki Ageng Pengging telah hanyut. Syekh Lemah Abang segera bersilat. Dia memejamkan matanya. Di sana, dalam mata kesadaran, terlihat sosok Syekh Lemah Abang menghadangnya. "Cukup anak mas Pukulun, belum saatnya." Ki Ageng Pengging memberikan sembah, kemudian berbalik. Suatu aliran duniawi menyerapnya. Bermacam-macam warna menerpanya. Dirinya terus meluncur turun, turun, dan turun. Seluruh raganya kembali dirasainya. Bersila di pendopo, dibukanya kelopak mata. Didapatinya sosok Syekh Lemah Abang telah ada di depannya, menatapnya sambil tersenyum. "Luar biasa anak mas Pukulun, luar biasa." Ki Ageng Pengging memberikan sembah. "Ah, saya hanya orang sutro anak mas Pukulun. Tak patut anak mas memberikan sembah kepada saya." Namun Ki Ageng Pengging kini malah beranjak dari silanya dan langsung menciumi kaki Syekh Lemah Abang. Air bening meleleh dari sela-sela kelopak matanya. Suaranya menggetar. "Bimbinglah saya Maharsi." Syekh Lemah Abang memegang kepala Ki Ageng Pengging dan berkata dengan lembut, "Anakku." Tergetar Ki Ageng Pengging mendengarnya. Lama sudah dia merindukan sosok ayah, sosok papa. Kini dia merasai kerinduannya mendadak terobati. "Saya papa." Syekh Lemah Abang menarik napas dalam. "Tidak lama lagi, waktunya tidak akan lama lagi." "Saya tahu itu papa." "Anakku, kamu pasti tahu di mana papa menunggu, karena papa akan berangkat lebih dulu." "Singgi papa, singgi." "Nah, bangkitlah." Ki Ageng Pengging bangkit. "Besok pagi bapak akan berangkat menuju kiri ke Daton, menuju ke takdir papa dan takdir kita. Mulai sekarang bersiap-siaplah. Singgi, sebelum papa berangkat, biarlah saya akan mengadakan upacara kecil." Syekh Lemah Abang mengangguk. Ki Ageng Pengging memberikan sebuah hormat, kemudian bangkit dari silanya dan keluar dari pendopo. Dia memerintahkan para ceti segera mempersiapkan kelengkapan upacara, sebuah upacara penghantar kematian. Pupuh 13. Api yang menyala. Laju kuda benar-benar luar biasa cepatnya, dipacu dengan sepenuh tenaga. Mata sang penunggang kuda nyalang. Ketercekaman menampak di wajahnya. Hanya sosok yang ahli berkuda saja yang mampu memacu kuda sedemikian rupa. Beberapa gundukan tanah terlompati dengan sangat indah. Penunggang kuda melentur. Kaki-kakinya tegap, menjejaki setiap jengkal. Bahkan beberapa jalan menikung. Dengan lihai bisa dilalui cekatan dan tangkas. Dan kuda terus dipacu dengan kencang. Peluh telah menyimbah sekujur badan kuda. Nafasnya berdengus-dengus, serupa dengan nafas sang penunggangnya. Walaupun begitu, tak ada tanda-tanda kuda hendak diberhentikan. Ketika mendapati sebuah bangunan berpagar bambu, barulah laju kuda agak diperlambat. Sentakan tali kekang kuda kini terlihat. Kuda meringkik-ringkik, terkaget-kaget,
di tengah rasa lelahnya, dan laju larinya sedikit demi sedikit berkurang. Dua orang penjaga yang berdiri di depan pintu benteng terkejut dengan kehadirannya. "Buka pintu, cepat!" Dua orang penjaga cekatan membuka pintu benteng, dan kuda itu menerobos masuk ke dalam. Banyak terlihat para prajurit di dalam, dan perhatian mereka semua terusik oleh kedatangan sang penunggang kuda. Beberapa di antaranya menyongsong. Sang penunggang kuda melompat turun dengan sigap. Kuda diserahkan begitu saja kepada temannya. "Saya hendak menghadap Kanjeng Pekel," teriak orang yang baru datang. Melihat kepanikan dan keseriusan wajahnya, cepat seorang prajurit berlari ke arah salah satu bangunan. Hanya butuh waktu sebentar, sosok itu kemudian balik. "Silakan menghadap." Sosok yang baru turun dari kuda melangkah cepat didampingi oleh prajurit yang barusan masuk ke dalam bangunan. Langkah mereka bergesa-gesa. Semua mata memperhatikan mereka. Terbesit sebuah firasat yang tidak mengenakan. Sosok yang ingin menghadap telah masuk ke dalam bangunan. Didapatinya di sana seseorang tengah duduk bersila. Segera dia bersimpuh dan menghaturkan sembah. "Hamba menghadap Kanjeng." "Masuklah." Sosok itu berjalan setengah membungkuk masuk ke dalam jarak 1 tombak. Dia mengaturkan sembah dan bersila. "Apa yang hendak kamu sampaikan?" "Celaka Kanjeng, celaka." Sang Pekel mengernyitkan dahi. Di wilayah perbatasan antara Kertosono dan Demak, hamba melihat ratusan iring-iringan prajurit berkuda. Ratusan prajurit berkuda? Singgi, kira-kira ada 500-an atau lebih, dan mereka membawa umbul-umbul merah putih serta panji-panji Surya Majapahit. Terkejut sang Pekel. "Tidak salah lihatkah kamu?" "Singgi, hamba melihat dengan mata kepala hamba sendiri." Sang Pekel bangkit seketika. Dia menunjuk seseorang yang sedari tadi duduk bersila di sampingnya. "Perintahkan seluruh prajurit berkumpul." Yang diperintah menghaturkan sembah, kemudian bangkit dan berjalan setengah berjongkok ke pintu keluar. "Dan kamu?" Kini sang Pekel menunjuk sosok lain. "Segera kirim warta ini kepada Kakang Saprang. Pasukanku akan segera bergabung dengan pasukannya." Yang diperintah menghaturkan sembah dan berlaku sama seperti orang pertama yang diperintah. Berani-beraninya pasukan Daha masuk wilayah perbatasan. Sekali mereka berani menginjak Bojonegoro, itu artinya perang pupuh. Dan di pelataran nampak kesibukan terjadi. Prajurit berkuda telah berjajar-jajar dengan wajah tegang. Kini pelataran dipenuhi oleh warna putih, warna seragam mereka. 1-2 orang membawa panji-panji bertuliskan huruf Arab. Sedang di tempat lain, di perbatasan Kertosono dan Bojonegoro yang masuk wilayah Demak, berduyun-duyun pasukan berkuda Daha memacu kudanya. Mereka menjalankan kuda dengan pelan. Umbul-umbul merah putih berkibaran di terpa angin. Bunyi kendang menentang-tentang. Seluruh warga perbatasan, baik di wilayah Kertosono maupun Bojonegoro, memilih mengungsi menjauh dari kawasan perbatasan. Perang mungkin akan terjadi. Perang antara dua raja yang mengingini menjadi pihak paling berkuasa di tanah Jawa, menjadi yang dipertuan, menjadi maharaja. Perang antara kedua bangsawan yang memiliki tetesan darah yang sama, darah raja-raja Majapahit. Pasukan berkuda Daha telah mendekati wilayah Demak. Kendang ditabuh semakin menjadi-jadi. Bahkan kini teriakan-teriakan karang meningkahi.
memanaskan hati bagi beberapa prajurit Demak yang bertugas menjaga perbatasan dan yang terus mengamati dari tempat persembunyiannya. Mereka tidak berani keluar. Pasukan bantuan belumlah tiba dan jumlah musuh teramat banyak. Pada satu titik, pasukan Da berhenti. Mereka akan berhenti di tempat itu untuk 1 hari ini, dan keesokan harinya mereka akan bergerak menyisir perbatasan. Kemudian berhenti pula untuk sehari berikutnya. Begitu seterusnya. Mereka sengaja untuk menentang pasukan Demak. Mereka ingin tahu apakah pasukan Demak benar-benar berani menentang mereka. Jika nanti tidak ada tanda-tanda pasukan Demak menghadang, maka mereka akan masuk ke wilayah Demak. Jauh di timur, di antara hempasan ombak laut utara Jawa, sebuah jung merapat di pelabuhan Tandes. Beberapa penumpang jung yang sengaja mengikut jung dagang itu keluar satu demi satu dan menginjakkan kaki ke daratan. Seseorang yang mengenakan jubah dengan diiringi oleh 5 orang lain nampak ikut turun. Mata sosok itu tajam mengamati pelabuhan Tandes yang kini semakin ramai dan makmur. Tandes telah berubah menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Giri Kedaton dengan Susunan Giri sebagai sultannya. Sosok berjubah yang tak lain adalah Syekh Lemabang melangkahkan kakinya di antara hamparan pasir, diikuti oleh kelima santrinya. Kehadirannya sedikit menyita perhatian beberapa orang. Bahkan ada beberapa orang yang mengenalnya dan langsung menyongsongnya, mencium tangannya. Disusul yang lain juga ikut menghampiri. Bergantian mereka menciumi tangan Syekh Lemabang. Bahkan kini sebuah kereta kuda mendekat, menawarkan untuk menghantarkan Syekh Lemabang. Dan Syekh Lemabang tidak menolaknya. Nampak Syekh Lemabang naik ke dalam kereta, sedangkan 5 santrinya mengiringi di samping kiri dan kanan kereta dengan berjalan kaki. Rombongan kecil ini sontak menjadi perhatian pelabuhan. Ada yang tidak mengenal siapa sosok Syekh Lemabang, ada juga yang telah mengenalnya. Dan laju kereta terseok-seok di antara beberapa orang yang mencoba mendekat, yang hendak melihat sosok Syekh Lemabang, yang konon adalah manusia sakti Waliyullah. Di antara beberapa orang yang tengah berdiri, terdengar gelisik bahwa Syekh itu sebenarnya bukan manusia, melainkan cacing tanah yang berubah menjadi manusia berkat sabda Waliyullah Sunan Benang. Ya, itu terjadi ketika Syekh ini mencuri-curi dengar saat Kanjeng Sunan Benang tengah memberikan wejangan rahasia kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Benar itu, dia semula menyusup dalam genggaman lumpur yang dibuat untuk menambal perahu yang telah bocor. Berubah begitu saja setelah Kanjeng Sunan Benang menyabdakannya, "Ah, mana ada orang berasal dari cacing? Itu sihir." Perahunya bocor. Dengar, perahunya bocor. Lalu Sunan Benang mencari tanah sebagai penambalnya. Dan tahunya di dalam tanah itu ada cacing. Dan cacing itulah ini yang menjadi sosok Syekh tersebut. Hebat. Hentikan omong kosong kalian. Mulut pelaut bodoh. Itu orang. Mana mungkin cacing? Ada-ada saja. Waliyullah itu sakti, kekasih Gusti Allah. Makanya jangan sekali-kali ngomong sembarangan. Jika mereka tengah lewat, maka omongan kalian akan terjadi nyata. Makanya tutup itu mulut. Orang Jawa sekarang suka berayal. Mana ada zaman dulu cerita seperti ini. Hei, kamu orang mana? Pedalaman? Masih kafir? Dan beberapa anak kecil lari memeluk kaki biungnya, memanggil sembari melihat sosok yang ada di balik kereta.
Kereta melaju mengarah ke kiri Kedaton, terus terseok-seok pada beberapa tempat karena masih ada juga yang ingin melihat sosok Syekh Lemabang dari dekat. Hingga akhirnya sampai juga mereka di Istana Giri Kedaton. Di barat, pasukan Demak yang ditempatkan di wilayah Bojonegoro berduyun-duyun menuju perbatasan. Pasukan yang berseragam putih-putih dari kejauhan terlihat bagaikan segerombolan burung bangau yang tengah terbang berkelompok. Beberapa penduduk ketakutan melihat rombongan pasukan Demak yang melewati daerah mereka. Banyak yang bersembunyi di dalam rumah masing-masing. Bahkan sudah ada pula yang mengungsi ke hutan-hutan. Dan pasukan Demak terus berderap-derap menuju timur. Panji-panji mereka berkelebat-kelebat seiring laju kuda. Debu mengepul-ngepul nyalang, menyesakkan udara siang itu. Namun pasukan Demak terus saja melaju dengan kecepatan tinggi. Ketika sudah terlihat oleh mereka jajaran prajurit berkuda di perbatasan, segera mereka menyentakkan tali kekang kuda. Bunyi ringgikan terdengar riuh rendah, dan prajurit Demak segera menyusun barisan. Beberapa kuda yang masih baru sampai segera menyebar, mencari posisi mereka dalam barisan. Hiruk-pikuk suaranya, bentakan perintah terdengar di sana-sini. Semua prajurit sibuk menata diri, dan dalam beberapa saat kini telah tercipta barisan pasukan dengan seragam putih-putih berhadapan-hadapan dengan pasukan yang telah berbaris di depan sana. Pasukan yang memegang umbul-umbul merah putih, pasukan Daha. Jarak mereka sekitar 25 tombak. Di antara kedua pasukan membentang padang rumput. Peperangan mungkin akan segera pecah. Peperangan mungkin tak bisa lagi dihindari. Dan padang rumput itu akan menjadi palagan. Sayup-sayup kendang yang dibawa prajurit Daha ditabuh mengentak, menantang, mencemooh, memanas-manasi hati. Dan kini sorak-sorai prajurit Daha menggemuruh melihat kehadiran prajurit Demak. Di pihak Demak melihat sorak-sorai tantangan. 3 orang pemimpin pasukan segera menjalankan kuda saling bertemu. Apa yang harus kita lakukan? Kita tunggu dulu. Beranikah mereka memasuki wilayah kita? Benar, kita tunggu, saut yang lain. Dan aku akan menjadi senopati kini. Baik Kang, baik. Nah, perintahkan seluruh pasukan bersiap dalam gelar formasi pasukan Garuda Wiyuha. Jangan menghunus senjata sebelum ada perintah dariku. 2 orang lain mengangguk dan segera memutar kudanya, memacu kuda memecah diri. Tepat di depan pasukan, mereka berteriak, Garuda Wiyuha, Garuda Wiyuha. Riuh suara pasukan Demak. Mereka berputar, menempati posisi masing-masing, membentuk gelar Garuda Wiyuha. Begitu gelar tempur sudah terbentuk, terdengar teriakan, sedia, jangan menyerang sebelum mereka menginjakkan kaki di wilayah kita. Tunggu perintah. Melihat pasukan Demak telah membentuk gelar tempur, prajurit Daha bersorak-sorai. 1 orang prajurit membawa umbul-umbul, memacu kuda di depan pasukan berkuda Daha, berkelebat-kelebat umbul-umbulnya. Setelah sampai di tepi barisan, prajurit itu memutar dan membalik. Kini memacu kuda kembali berlawanan arah. Sebuah pemandangan yang menantang, meremehkan. Dan prajurit itu tidak cukup melakukan 1 putaran. Kini kembali dia memacu kuda, bukan di depan jajaran prajurit Daha, namun mengarah ke arah barisan pasukan Demak. Semua pasukan Demak mendelik. Dada mereka terasa panas.
prajurit pembawa umpul-umpul tersebut sudah hampir memasuki wilayah Demak. Tinggal beberapa langkah lagi, dan tepat di titik perbatasan, prajurit itu memutar kudanya kembali ke arah barisannya. Sorak-sorai membahana dari pasukan Daha, dan kini bukan hanya satu prajurit pembawa umpul-umpul yang maju. Prajurit pembawa panji-panji Surya Majapahit melakukan hal yang sama, menyusul 10 prajurit berkuda maju serentak sembari memecut-mecutkan cemetinya. Suara cemeti mengumandang menusuk telinga prajurit Demak. Prajurit pembawa cemeti memutar kuda tepat di titik perbatasan, dan mereka menjalankan kudanya di tempat. Kuda tidak berlari, hanya menjejak-jejakkan kakinya. Mereka meludah ke arah prajurit Demak. Terdengar suaranya, "Maju sini, ayo, maju sini, maju sini, maju." Panas hati prajurit Demak. Senjata telah mereka genggam dengan kuat, namun perintah tidak juga terdengar. 10 orang prajurit Daha melecut-lecutkan cemeti mereka. Memang belum menginjakkan kaki di wilayah Demak, namun tingkah mereka benar-benar membuat marah menggelegak. "Ayo, maju selangkah lagi, ayo," bisik seorang prajurit Demak yang sudah tidak sabar. Dan ditandes, Syekh Lemabang telah duduk berhadapan-hadapan dengan susunan Giri Kedaton. Ki Arya Pinati, paman Sunan Giri, ikut pula menemani. Suasana tegang sangat terasa menyapa di setiap sudut-sudut ruang, membelai-belai setiap pori-pori tubuh. Jika sembarangan membuka rahasia Gusti Allah, itu orang ceroboh namanya. Ah, Kanjeng Sunan, Gusti Allah adalah Ar-Rahman, Maha Asih. Kasihnya tiada tersekat oleh apapun. Semua makhluk telah mendapatkannya tanpa terkecuali. Jadi, apalagi yang dirahasiakan olehnya? Ilmu al-haq, ilmu sejati, tidak boleh sembarangan diajarkan kepada setiap orang. Hanya manusia yang telah mendapatkan anugerah belaka yang boleh mempelajari. Ah, Kanjeng, semua manusia yang terlahir di dunia ini sudah pasti telah mendapatkan anugerah dari Gusti Allah, dan anugerah terbesar darinya adalah hidup yang telah ditiupkannya kepada seluruh makhluk. Lakot kolakol insana bi aksani takwin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ucapan Kanjeng Syekh yang didengar oleh anak murid saya itu tidak patut. Syekh Lemabang tersenyum. Biarlah menjadi pendorong bagi mereka untuk terus mencari kesejahteraan diri. Orang yang mempersamakan diri dengan Gusti Allah, bagi halayak rame, itu adalah musyrik. Bahkan dalam hukum syar'i layak dikenakan hukuman qisas. Ucapan yang keluar tanpa ilmu boleh dianggap syirik dan boleh dikenakan hukum qisas atas diri yang telah mengucapkan, sebagaimana Fir'aun. Tapi ucapan yang keluar dari ilmu tentu beda lagi yang seharusnya berlaku. Tidak ada sautan. Suasana seketika senyap dalam ketenangan. Dan suara gemuruh pasukan Daha yang menyerbu ke wilayah Demak seolah-olah memecah langit. Debu mengepul tinggi. Kuda-kuda dipacu dengan nyalang. Pedang-pedang yang telah terhunus berkilat-kilat tertimpa cahaya matahari. Begitu pasukan Daha telah menginjakkan kaki di wilayah Demak, segera pasukan Demak bersorak-sorai. Mereka segera maju menyambut pasukan berkuda Daha dengan keberanian luar biasa. Pekikan sang senopati timbul tenggelam di antara sorak-sorai dan gemuruh yang memekakan telinga. Umpul-umpul dan panji-panji berkelebat-kelebat
Tinggal beberapa jengkal lagi, kedua pasukan akan bertemu. Tinggal beberapa langkah lagi, kedua petarung tangguh yang ingin menguasai bumi Jawa akan mengadu kekuatan. Tidak ada kegentaran di antara kedua pasukan. Mereka telah siap dan yakin untuk melibas dan menghancurkan lawannya. Dan langit mendadak tersapu awan tipis, seolah bersedih melihat putra-putranya hendak bertarung menyambung nyawa. Hanya demi kekuasaan, hanya demi sebuah pengakuan bahwa siapa yang paling berhak di antara keduanya untuk berdiri gagah secara tunggal di bumi Jawa. Dan kedua pasukan bertemu sudah. Peperangan pun pecah. Suara senjata yang diadu berdenting-denting mengiriskan, ditingkahi dengan pentakan dan pekikan kemarahan. "Ayo maju sini, ayo!" Seorang prajurit Daha memekik-mekik di atas kudanya, menantang seorang prajurit berkuda demak yang baru datang. Pedang tajam tergenggam di tangan kanannya, siap terayun untuk merenggut nyawa siapa saja. Prajurit yang ditantang mendelik, segera dipacu kuda dengan ceroboh mendekat. Sebuah ayunan memampas dadanya. Pedang membentur dada, bagai membentur batu cadas. Prajurit Daha yang mengayunkan pedangnya mendelik, melihat tubuh prajurit Demak tak terluka sedikit pun oleh tebasan senjatanya. Yang merasa di atas angin terkekeh, cekatan dia menerjang. Pedang terayun memampas leher sang prajurit Daha. Prajurit Daha menghindar dengan sangat lincah. Pedang lewat sejengkal dari lehernya. Sejenak prajurit Daha menjauh, kemudian dengan indah memutar kuda. Dia membusungkan dadanya menantang. Lawannya geram bukan alang kepalang. Sigap dipacu kuda menyerang. Pedang terayun telak menimpa dada, tidak dihindari sama sekali, dan tebasan itu mental. Sedangkan dada yang tertebas tak menampakkan luka sama sekali. Prajurit Daha tertawa keras. "Kau kira hanya kalian saja yang punya kesaktian? Orang Majapahit juga punya. Ayo, habiskan besimu." Dan pertempuran semakin sengit. Kini jerit kesakitan mulai terdengar. 1-2 orang telah tumbang ke tanah dengan darah yang membasah. Di sana 2 orang wali tengah dalam ketegangan. "Di manakah Gusti Allah?" Tajam pertanyaan yang terlontar dari Sunan Giri. Tanpa zaman atau waktu, tanpa makom atau kedudukan. Jika demikian, bagaimana bisa dikenali dan ditunjuk? Hayatun bila ruhin, qadirun bila latin. Hidup tanpa ruh, berkuasa tanpa alat. Terhadap hal yang sedemikian itu, maka pengenalan macam apapun takkan mampu mengenalinya. Lantas, mengapa kita disuruh untuk mempelajarinya? Dengan ruh yang tersifati dengan sifatnya, hanya dengan sesuatu yang tanpa zaman dan tanpa makom pula, yang mampu memahaminya, bukan mengenalinya. Dan apakah ruh itu? Tak lain adalah sebagian dari zatnya. Apakah dia bisa dibagi? Tidak. Jika demikian, apakah roh itu adalah dia juga? Dan pasukan Daha terus merangsek maju. Pasukan Demak keteteran. 1-2 barisan buyar. Kepala Garuda. Gelar tempur yang mereka pakai terpapas oleh kepala supit urang. Gelar tempur yang digunakan pasukan Daha. Tanpa pasukan Demak, sedikit pontang-panting, kelabakan, kebingungan, namun perlawanan terus terjadi. Beberapa tubuh menggelosot, tertebas pedang. "Maju terus, maju!" teriakan dari Senopati Daha menyibak keriuhan. Pasukan Daha bersorak-sorai. Melihat pasukannya mulai terdesak,
Senopati Demak segera berteriak. Seluruh pasukan Demak, Arda Candrawiyuha. Maka kini, memegik-megik beberapa prajurit Demak mengulang-ulang perintah senopatinya, dan seluruh prajurit Demak nampak memecah, membentuk cekungan di tengah-tengah. Gelar tempur Arda Candrawiyuha ini mulai dibentuk. Melihat lawannya merubah gelar tempur, Senopati Daha segera berteriak, "Kepala Supit, mundur! Kepala Supit, mundur!" Dan teriakan sang senopati diulang-ulang oleh beberapa orang prajurit. Serentak, kepala Supit orang dari pasukan Daha tertahan. Kini, mereka perlahan berjalan mundur. Kembali teriakan dari sang senopati Daha terdengar. Supit kanan, maju! Gemuruh suara pasukan sayap kanan Daha maju. Disusul teriakan selanjutnya. Supit kiri, maju! Sorak-sorai suara prajurit sayap kiri Daha maju menerjang, dan kembali pertempuran pecah. Pasukan Demak dalam gelar tempur baru menyambut terjangan pasukan sayap kanan dan kiri Daha. Denting senjata kembali memekakan telinga. Kini pertempuran lebih dahsyat dari sebelumnya. Sudahlah Kanjeng Sunan, biarlah saya tempuh jalan yang saya yakini. Itu boleh, asalkan tidak membawa-bawa pengikut. Mereka punya pilihan, tidak bisa dilarang-larang Kanjeng Sunan. Percikan bunga api terlihat. Benturan besi mengiriskan hati. Tergetar tangan keduanya. Terasa bagai dirambati oleh berpuluh-puluh semut. Keduanya memutar kuda, terpisah untuk beberapa saat, lantas kembali memacu kuda, saling menyerang satu sama lain. Keduanya sama-sama lihai, sama-sama tangguh. Tidak ada kesepakatan di sini. Saya tidak melihatnya Kanjeng Sunan. Saya melihatnya Kanjeng Syekh. Sabetan pedang bisa dihindarkan. Prajurit Daha membentak garang, membalas sabetan yang berhasil dihindarinya barusan. Jikalau demikian, saya mohon undur Kanjeng Sunan. Silakan Kanjeng Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namun, pasukan Daha memang lebih unggul dalam perang darat. Gelar tempur yang kokoh, serangan-serangan prajurit yang terarah, membuat sedikit demi sedikit barisan pasukan Demak terpukul mundur, hingga teriakan untuk undur diri terdengar. Pasukan Demak benar-benar kocar-kacir, sorak-sorai memecah bumi. Pasukan Daha mengejar pasukan Demak yang undur, bagaikan segerombolan kucing yang tengah mengejar-ngejar sekumpulan tikus. Pasukan Demak terbukti kalah piawai dalam pertempuran darat. Namun, bukan tujuan pasukan Daha untuk terus merangsuk ke jauh wilayah Demak. Pada satu titik nanti, mereka akan berbalik dan keluar dari wilayah Demak. Kini yang terlihat beberapa pertempuran kecil, pertempuran kejar-kejaran antara prajurit Daha yang telah di atas angin melawan beberapa prajurit Demak yang masih nekat bertahan. Di sana, di atas bukit, nampak sesosok tubuh tengah mengawasi pertempuran tersebut. Sosok bercaping yang tiada bergeming dari tempatnya berdiri. Sayup-sayup terdengar bisikannya, mengalun terbawa angin yang berbau anyir. Wahai Diko, yang semenjak mula berkalang tanah, maka sudah seharusnya memang harus kembali ke tanah. Terseok gagah membusung dada, penuh kepowahan. Tawa ketir yang berlepak kebohongan tak mungkin juga akan tetap berdiri bagai karang. Lantas, apa gunanya menyambung nyawa? Lantas, apa perlunya mengadu senjata? Tidakkah jenuh mencium anyir darah? Tidakkah muak mendengar suara amarah? Beribu tahun sudah telah mendengar, namun tak juga mempat telinga karenanya. Bumi ini telah kenyang, namun harus berapa lama lagi
disuguhi hidangan yang sama. Oh, jagat Dewa Batara, patutlah Jawa merintih. Cukup sekian pembahasan kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.